Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kamu ngerasa mentok, bingung banget mau jadi apa setelah lulus nanti? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian, dan kamu udah ada di tempat yang benar. Hari ini, kita bakal bedah tuntas soal kebingungan karir dan gimana cara ngatasinnya satu persatu. Oke, siap? Kita mulai ya. Nah, ini dia nih, pertanyaan keramat, ya kan? Setelah lulus mau kemana? Kayaknya sih pertanyaan simple, tapi bebannya itu loh, berat banget. Rasanya semua orang nungguin jawaban pasti dari kita. Padahal seringnya kita sendiri aja belum tahu jawabannya apa. Dan ini poin yang paling penting buat kamu ingat. Kalau kamu ngerasa bingung, itu normal banget. Sumpah, kamu nggak aneh. Dan yang paling penting, kamu tuh nggak sendirian. Jutaan anak muda lain di luar sana juga lagi ngerasain hal yang sama persis kok. Ini tuh bagian dari proses. Jadi, yuk kita mulai dari fondasi yang paling dasar. Terima dulu, kalau bingung soal karir itu wajar. Paham sama hal ini aja udah jadi langkah pertama buat keluar dari kebingungan. Nah sekarang, mari kita cari tahu, kenapa sih kita bisa sebingung ini? Oke, tapi pernah kepikiran nggak kenapa ya rasanya milih karir di zaman sekarang tuh kayaknya jauh lebih ribet dibanding zaman orang tua kita dulu? Ternyata emang ada beberapa tantangan modern yang bikin semuanya jadi lebih rumit. Coba deh lihat angka ini, lebih dari 8.000. Tahu nggak ini angka apa? Ini adalah jumlah program studi atau jurusan kuliah yang ada di seluruh Indonesia. Gila kan? Pilihan yang sebanyak ini, atau yang biasa disebut overchoice, bukannya bikin gampang, malah seringnya bikin kita jadi lumpuh, bingung sendiri mau milih yang mana. Terus bukan cuma itu, kita tuh kayak lagi ada di tengah badai yang sempurna. Dunia kerja digital berubahnya cepet banget. Profesi baru tiba-tiba muncul, yang lama hilang. Di sisi lain, internet itu penuh banget sama informasi yang simpang siur, nggak jelas mana yang benar. Udah gitu, ditambah lagi sama tekanan dari keluarga dan omongan orang. Wah, lengkap deh resep buat cemas soal masa depan. Sekarang, yuk kita coba jadi detektif. Kita bakal identifikasi 10 tersangka utama yang jadi biang keladi kebingungan karir kita. Baik itu dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Anggap aja ini kayak checklist buat lebih ngertiin diri kamu. Penyebab pertama, kurang motivasi. Kalau nggak punya tujuan yang jelas atau nggak ada sosok yang jadi panutan, kita jadi pasif. Ya, kayak mobil kehabisan bensin gitu loh. Kita tahu harusnya jalan, tapi nggak ada tenaga buat nyalain mesinnya. Kedua, kita kurang kenal sama diri sendiri. Gimana caranya mau nemuin pekerjaan yang pas? Kalau kita aja nggak tahu apa sih minat kita, bakat kita, atau nilai-nilai apa yang penting buat kita. Ini tuh ibarat nyari sepatu tapi nggak tahu ukuran kaki sendiri. Ya nggak bakal ketemu yang pas kan? Ketiga, kita tenggelam dalam lautan informasi. Serius deh, info soal karir di luar sana tuh banyak banget. Tapi kemampuan buat misahin mana info yang valid dan mana yang cuma katanya-katanya, itu skill yang sering banget kita lupain. Keempat, konflik batin. Nah, ini nih yang berat. Ini terjadi waktu keinginan pribadi kamu tabrakan sama harapan orang lain. Kamu pengennya jadi musisi. Orang tua maunya kamu jadi insinyur. Pertarungan di dalam kepala ini benar-benar nguras energi. Kelima, kebanyakan ragu. Takut salah pilih itu manusiawi. Tapi kalau berlebihan, kita malah jadi nggak milih apa-apa sama sekali. Saking banyaknya mikir, saking takutnya salah langkah, akhirnya kita cuma diam di tempat. Istilah kerennya, analisis paralisis. Dan pertarungan batin ini bukan cuma perasaan doang loh, ada penelitiannya. Menurut Gauss City dan rekan-rekannya, di tahun 2010, konflik internal itu emang salah satu penyebab utama kenapa banyak remaja menunda-nunda buat ngambil keputusan soal karir. Jadi, ini masalah yang nyata. Lanjut, yang keenam, wawasan kita sempit. Kita tuh seringnya cuma tahu jurusan-jurusan yang populer aja, kedokteran, hukum, manajemen. Padahal ada ribuan profesi dan jurusan lain di luar sana yang mungkin aja jauh lebih kamu banget. Ketujuh, kita percaya sama mitos karir. Ini bahaya banget. Contohnya, keyakinan kalau masuk universitas A udah pasti jamin sukses, atau kalau ambil jurusan B pasti gajinya kecil seumur hidup. Keyakinan-keyakinan kayak gini tuh seringnya salah dan super menyesatkan. Kedelapan, dan ini sering banget kelewat, kita tuh nggak pernah diajarin cara ngambil keputusan yang baik dan benar. Padahal mengambil keputusan itu sebuah skill loh, keterampilan yang perlu dilatih, bukan cuma modal nebak-nebak atau ikut-ikutan. Kesembilan, kita kejebak informasi palsu. Apalagi di zaman sekarang ya, hoax soal prospek kerja suatu jurusan atau soal passing grade palsu buat masuk universitas, itu gampang banget nyebar dan bisa bikin kita salah arah.
Dan yang terakhir ke-10, konflik eksternal. Kalau tadi konflik batin, yang ini tekanan langsung dari luar. Bisa paksaan dari orang tua, bisa karena ikut-ikutan teman, atau bahkan karena keterbatasan biaya. Ini semua faktor luar yang bikin pilihan kita jadi lebih sempit. Oke, tarik napas dulu. Kita udah ngebahas 10 penyebab kebingungan. Mungkin rasanya jadi makin pusing ya. Tapi tenang, jangan panik. Setelah kita tahu masalahnya di mana, sekarang waktunya kita ngomongin solusinya. Anggap aja bagian ini adalah toolkit buat kamu. Ada 4 alat utama di dalam toolkit kamu. Pertama, kesadaran diri. Ini kompas kamu. Coba deh, luangin waktu buat bener-bener mikir. Apa sih yang penting buatmu? Apa yang bikin kamu semangat? Kedua, eksplorasi karir. Ini peta kamu. Jangan cuma lihat jalan tol yang rame, coba deh jelajahi jalan-jalan kecil. Riset satu profesi baru yang belum pernah kamu dengar tiap minggu. Ketiga, berpikir kritis. Ini filter kamu. Selalu tanya, informasi ini sumbernya dari mana? Beneran nggak sih? Dan keempat, keterampilan memutuskan. Ini adalah otot yang perlu dilatih. Coba bikin daftar plus minus atau pakai teknik simple kayak mikirin dampak keputusan ini dalam 10 hari, 10 bulan, dan 10 tahun ke depan. Ini ngebantu kita biar nggak milih karena emosi sesaat. Yuk, kita coba pakai alat berpikir kritis tadi buat bongkar beberapa mitos yang sering kita dengar. Contoh, mitos kalau masuk universitas ternama itu satu-satunya jalan buat sukses. Faktanya, sukses itu tergantung usaha dan gimana kita ngembangin diri dimanapun kita belajar. Atau mitos kalau jurusan A itu lebih keren atau lebih menjanjikan dari jurusan B. Kenyataannya, tiap bidang itu punya potensinya masing-masing. Yang paling penting itu bukan gengsinya, tapi cocoknya sama diri kamu. Setelah dengerin semua ini, mungkin kamu mikir, oke, banyak banget informasinya. Terus, gue harus mulai dari mana? Nah, kita bakal tutup pembahasan ini dengan sesuatu yang simple banget dan bisa langsung kamu lakuin. Karena kuncinya itu bukan di lompatan besar. Jadi sekarang aku mau nantang kamu langsung. Dari semua yang udah kita bahas, coba deh pikirin. Apa cuma satu aja, langkah kecil yang bakal kamu lakuin minggu ini buat ngurangin kebingungan kamu. Mungkin cuma mau coba riset satu profesi aneh di Google, atau ngobrol sama kakak kelas, atau mungkin cuma nulis apa aja yang kamu suka di kertas. Apapun itu, coba deh komitmen buat lakuin satu hal kecil itu. Ingat ya, perjalanan buat nemuin jalanmu itu nggak harus dimulai dengan lompatan raksasa yang bikin takut. Perjalanan itu justru dimulai dari satu langkah kecil pertama yang kamu ambil dengan sadar dan berani. Semoga pembahasan ini ngebantu ya, dan selamat melangkah!